lanjutkan kembali perbincangan kita bersama Menteri Agama Pak Lukman Hakim Saifuddin. Ya Pak Menteri, kalau tadi kita telah melihat bagaimana Anda telah memberikan himbauan agar mengantisipasi tidak terjadi lagi dan tidak menyebar ke wilayah lain. Lalu apakah memang Kementerian Agama dalam waktu dekat atau memang sudah membuat tim investigasi Pak? Ya, seperti yang saya katakan tadi, sejak Sabtu minggu yang lalu tim kami sudah turun ke lokasi, ke Tolikara. Tim peneliti ada 5 orang yang di sana. Mereka melakukan fungsi dan tugasnya selain melakukan koordinasi dengan jajaran kantor wilayah Papua dan kantor Kementerian Agama di Kabupaten Tolikara. Jadi kami sudah melakukan sesuai dengan fungsi dan tugas Kementerian Agama. Oke, Pak, kalau informasi yang kita terima dari staf khusus Presiden itu sudah ada nama, Pak, sudah mengetahui siapa aktor atau pelaku yang memprovokasi pembakaran. Apakah tim Kementerian Agama juga sudah mengantongi nama atau pelaku dari pelaku pembakaran atau yang memprovokasi insiden di Tolikara? Iya. Jadi yang terkait dengan penegakan hukum, jadi upaya pengungkapan terhadap latar belakang terjadinya kasus tersebut itu sepenuhnya menjadi wilayah kewenangan aparat penegak hukum kita, dalam hal ini Polri. Jadi saya mengetahui persis bahwa Kapolri sangat serius menangani kasus ini, tentu dengan seluruh jajarannya, dan mereka terus secara intensif melakukan penyelidikan. Beberapa saksi telah dimintai keterangan dan lain sebagainya. Jadi pada saatnya tentu Polri akan menyampaikan hasil penyelidikan dan penyidikannya terkait dengan kasus ini. Untuk para korban, Pak, yang tinggal di tenda sementara atau bisa disebutkan tenda pengungsian, itu bagaimana Pak peran dari pemerintah? Ya, alhamdulillah Menteri Sosial kita telah tiba di lokasi dan sudah melihat segala sesuatunya di sana, dan juga sudah melakukan berbagai koordinasi, termasuk juga Menteri Pemberdayaan Perempuan, juga Menteri Dalam Negeri kita. Jadi memang kondisinya masih belum sebagaimana yang kita harapkan, karena di penampungan, di pengungsian memang kondisinya ya kita bisa maklumi, tapi setidak-tidaknya sejumlah langkah-langkah perbaikan antisipasi ke depan itu sudah dibicarakan, dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama mereka kemudian bisa kembali pulih seperti semula. Jadi penanganan terhadap para pengungsi itu pun juga secara intensif menjadi fokus perhatian pemerintah. Baik, Pak Menteri, kita akan sambung lagi, namun ini sudah masuk waktu maghrib, khususnya wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami hadirkan dulu azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.
حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ya, selamat menjalankan ibadah salat maghrib, khususnya Anda di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Perbincangan bersama Menteri Agama kami lanjutkan. Ya Pak Menteri, kalau kita sudah melihat seperti ini, apakah memang ada komunikasi, wujud komunikasi yang sudah dilakukan antara pemuka agama Islam dan juga Kristen Pak ke depannya, agar ini tidak semakin menjadi masalah yang besar begitu Pak? Adakah komunikasi sudah diwujudkan itu Pak? Iya, kita bersyukur ya, kita sangat mengapresiasi tokoh-tokoh agama di Papua cukup cepat merespon kasus Tolikara ini. Jadi kemarin di Papua di kantor wilayah Kementerian Agama di Jayapura telah diadakan pertemuan yang dihadiri oleh tokoh-tokoh agama, lintas agama, dan mereka berkomitmen sangat tinggi untuk bagaimana agar kejadian seperti ini tidak merembet ke tempat-tempat lain. Mereka bahkan menunjukkan komitmen yang tinggi untuk bagaimana agar umat betul-betul bisa menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu begitu. Jadi mereka merasakan betul betapa kerusuhan, apalagi dilatar belakangi dengan sentimen agama, itu memiliki dampak destruktif, dampak yang merusak yang luar biasa, dan itu akan lama membekas. Karenanya kita harus betul-betul bisa menahan diri, menyadari bahwa ada pihak-pihak lain di luar kita yang memang punya agenda untuk saling membenturkan antar kita. Karena selama ini sebenarnya kita tidak punya kebiasaan atau tradisi untuk saling berbeda pandangan, apalagi dengan cara-cara kekerasan antar umat beragama. Jadi ini sudah dilakukan, dan saya juga mengapresiasi jajaran Polri dan beberapa Polda di beberapa provinsi seperti di DKI. Tadi siang sudah dilakukan pertemuan dengan organisasi-organisasi keagamaan untuk bagaimana dibangun komitmen, dibangun kesadaran bersama agar kerukunan hidup antar umat beragama ini tetap bisa kita jaga dan kita pelihara. Baik, terima kasih Pak Menteri untuk waktunya. Semoga apa yang kita bahas hari ini tidak ya, dan satu hal yang ingin saya sampaikan juga, ini juga publik tentu perlu tahu bahwa pemerintah punya komitmen yang tinggi terkait dengan penegakan hukum. Jadi saya mendengar langsung Bapak Kapolri bahwa tidak hanya para pelaku yang melakukan kekerasan, melakukan pelemparan, pembakaran, perusakan terhadap
kios-kios dan masjid yang ada di sana yang akan diusut, tapi juga aktor intelektual. Jadi pihak-pihak yang ada di belakang kejadian ini itu pun juga akan diungkap. Mudah-mudahan penegakan hukum ini betul-betul terwujud sehingga tidak perlu ada lagi aksi-aksi balasan di kemudian hari. Baik, terima kasih Pak Menteri untuk waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.